Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang takutkah dia kehilangan kamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Takutkah dia kehilangan kamu ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Three of Swords, ada The Lovers, ada Ten of Pentacles, ada The Star ya, ada Nine of Swords, ada Judgment ya, ada Two of Wands, ada Ten of Wands. Under the deck ada Three of Pentacles. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Aquarius, ada Virgo, ada Aries, Leo, Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas ya. Banyak yang mengira mungkin kamu dan dia itu adalah pasangan yang sangat serasi. Banyak orang yang mengira kamu dan dia itu nggak ada masalah sedikit pun ya. Selalu terlihat baik-baik saja. Tapi ketika kamu merenungi apa yang kamu alami, masalah yang terjadi, yang sebenarnya terjadi adalah nggak seperti apa yang mereka lihat. Yang namanya hubungan, konflik pasti ada. Beda pendapat juga ada, salah paham pun juga ada. Kamu merasa kayak nggak dihargai pun pernah terjadi. Kamu di sini juga merasa bahwa mempertahankan hubungan yang sudah terbina itu adalah hal yang penting untuk kamu lakukan. Tapi yang namanya manusia, apalagi kamu punya hati gitu ya. Manusia punya hati, apalagi kamu yang orangnya itu kayak sensitif ya. Kamu udah sensitif sebenarnya. Ya kamu kan merasa lelah ketika dia di sana itu terus mengabaikan kamu. Ya. Dan kadang kamu berpikir, takut nggak ya dia kehilangan kamu, kok dia kayak ngegampangin kamu banget gitu. Ketika hal itu kamu pertanyakan, takutkah dia kehilangan kamu sebenarnya? Kalau dibilang takut enggak ya. Tapi sebenarnya dia khawatir dengan perubahan kamu. Khawatir kamu akan meninggalkan dia untuk selamanya. Karena hal itu tidak dia inginkan sebenarnya ya. Hal itu tidak dia inginkan untuk terjadi. Jadi dia di sana berusaha semaksimal mungkin untuk membuat keadaan menjadi lebih baik lagi atau menjadi stabil. Bagaimana caranya dia akan usahakan. Ya kan dia jalankan gitu. Meskipun kamu nggak berpihak dengan dia atau kamu nggak menyetujui apa yang akan dia lakukan gitu ya. Karena dia ngerasa ya dia harus melakukan itu karena dia nggak mau kehilangan kamu. Betul, dia nggak mau kehilangan kamu. Dan bisa dikatakan ya pada akhirnya nanti dia akan menyesal ketika betul-betul kehilangan kamu ya. Dan hal itu tidak dia inginkan untuk terjadi. Dan sekarang banyak hal yang membuat kamu juga merasa harus bisa lebih percaya diri, harus bisa lebih introspeksi diri juga, harus bisa lebih membuat keadaan yang sudah berantakan menjadi stabil. Bagaimana ya? Yaitu adalah tugas kamu ya. Jadikanlah hidupmu lebih baik lagi. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang pada akhirnya membuat kamu akan menyesal.
Karena kita sebagai manusia pasti pernah lah melakukan kebodohan. Dan jangan sampai kamu melakukan hal yang di luar batas untuk kedua atau ketiga kalinya. Ya. Dan sekarang tentang potensi kedepannya antara kamu dan dia. Kalau dibilang potensi, ya akan bahagia nggak ya hubunganmu dengan dia nanti pada akhirnya? Ya keinginan itu ada gitu dari dia, dari kami itu ada keinginan. Kamu juga nggak mau sampai betul-betul berpisah dengan dia gitu, meskipun kamu dia selalu ngecewain kamu gitu, karena kamu masih ada rasa. Nggak semudah itu menghilangkan rasa yang sudah berkembang gitu ya di dalam hati dan hidupmu gitu. Nggak mudah. Dan itu sebabnya yang kamu inginkan sekarang adalah perubahan dari dia. Dia bisa berubah lebih baik. Itu yang selalu kamu selalu kamu inginkan untuk terjadi, dan selalu kamu berdoa yang terbaik untuk hubungan kalian ya. Dan sekarang memang banyak hal-hal yang tidak mudah untuk kamu pelajari, apalagi mencoba mengerti ya keadaan dia yang sebenar-benarnya. Tapi di sini kamu harus yakin ya, di sini kamu harus percaya sepercaya mungkin bahwa memang yang kita lakukan, yang kita inginkan untuk terjadi, ya pasti akan terjadi ketika kita punya kesadaran untuk memperbaiki keadaan itu. Ya, jadi disinilah kamu harus bisa meyakinkan diri. Ya. Kamu harus bisa meyakinkan hatimu juga. Gitu. Jangan sampai kamu mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Pisces yang resonat dengan pembacaan ini, nikmati saja perjalanan hidupmu. Jangan sampai kamu mudah terpercaya, jangan sampai kamu mudah terpengaruh, jangan sampai kamu mudah termanfaatkan ya untuk kepentingan orang-orang sendiri gitu yang mendekat ke kamu hanya untuk memanfaatkan kamu gitu ya. Jangan sampai kamu mudah terpengaruh. Ikuti intuisimu, ikuti kata hatimu ya. Lakukan apa yang menurut kamu baik, lakukan apa yang menurut kamu benar. Jangan kamu mudah percaya juga dengan hal-hal yang tidak benar adanya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.